Halo semuanya, welcome to our very first episode. Yoi. Selamat datang di episode pertama kita di podcast Meruang. Dan di sini gue udah bareng sama teman gue. Coba mungkin bapak bisa perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Gue dulu ya. Iya. Aduh. Gue agak ini sih, banyak nama gue sebenarnya. Banyak, coba yang orang-orang tahu pada umumnya. Iya, kalau anak-anak kampus taunya Adai. Adai. Anak Tapi fotonya apa? Abi. iya. Ya kebetulan udah punya 2 anak ya. Jadi Dua anak. panggilannya Abi sekarang Bukannya kali kita itu. punya 2 anak. Alhamdulillah ya. Ini bisa disensor kan ya? Iya. Antara ini astagfirullah. Ya, jadi gue semenjak dari ya kebetulan kita satu kampus semua ya, Betul, arsitektur. kamu semua. Tapi kayaknya mungkin gue yang lumayan membelot dari core competence kita sebagai anak arsitek ya. Masih Jadi lah, gua- masih bersinggungan lah, masih bersinggungan. Iya, ya, dikit-dikit lah ya. Iya. Ya, gue kerja di multinational company, jadi budak korporat. Kalau zaman dulu mah kita nyebutnya. Akhirnya misalnya dulu kita menghindar ya dari budak korporat. Ujung-ujungnya Belum ada pilihan nih. Ya, mencoba sih ya untuk kembali ke ya. iya yang benar ya. Sebagai ini. Ya. Keluarga saya makan. Ya bener gitu sih. Ya, untuk saat ini paling enggak ya. Sebagai seorang project manager, jadi sehari-hari Lu berarti dari tahun berapa deh resminya project manager? bener-bener dari zaman akhir semester sih 2016. Stay berarti Dari sih. sini, dari situ. Benar belum pernah Lihat berubah, tetap di bidang yang sama, di bidang Itu project layaran itu. management. Berarti udah mau 9. Udah mau 9, 8,5 lah. Oke. Semenjak lulus lah. Semenjak lulus. Jadi profesi yang sama dari semenjak lulus sampai sekarang. Nanti kita Sama ya, ngomongin- lu nggak pindah-pindah ya? Enggak pernah pindah-pindah. Anjir. lu juga kayak berarti ya? Hampir gua. Oke. Hampir. Nah, kalau lu orang-orang taunya apa? Nama lu di kampus sama di tempat kerja sama nggak? Beda lagi. Beda apa? Kok kita beda semua lagi? Beda. Kayaknya itu zaman kita nggak sih 90-an tuh pasti anak-anak 90-an nih. Iya beda-beda Lu namanya. SD pasti punya nama slang gitu nggak sih? Iya, Kayak SD gua beda lagi. Rido Bengkel, Enggak. Agus Warung. Enggak segitunya tau. Bukan itu. iya memang trennya aja. Terus Liga Siapa? beda. Siapa? Gue SD, SMP, kuliah sama kerja beda. SD SMP apa? SD SMP. SD kakak. Sama kakak. Gue dipanggil kakak kan? SMP Bim Bim. Slang dong lu. Benar-benar slang. Ya, ikut sama bapak. Ikut sama bapak. SMA panggil kakak juga lah, sama Kiki. Kakak bener, ada Bim, ada kakak. Kiki, karena Kiki, kakak, kuku, gitu kali ya? Kakak. Koko KA. Aliong. Awalnya mau Koko. Aliong. SMP Kiki, SMA Sidki biasa, kuliah Sidki Sidki, kan, Sidki. Sidki sama Ciki. Ya Ciki. Beberapa Anjir lah, kita ya, beberapa kelas di MPKTB. Baru kedengeran lagi tuh apa MBKTB? MPKTB salah satu Bedanya apa sama pelajaran ini. Itu seni Pokoknya ada yang ngajarin problem solving lah salah satunya, Ya, gue lupa yang mana. Oh yang A. Yang A A. tuh kayak soft skill ya? Iya kayak soft skill Leadership, diskusi, PBL, CLPBL Ya, atau apa ya, sih? ya. Ya, apa, Problem based learning, Ya. Kalau MPKTB yang kayak Fokus grup gitu-gitu kan. Fokus grup, FGD. FGD gitu-gitu. kalau MPKTB yang kayak Bonang gitu kan, yang di sastra Jawa. Iya nggak sih? Apa tuh beda lagi? Ya? beda cok. MPKTB apa? B itu sama sih ngajarin metode juga, metode berpikir, tapi nggak tahu lebih gampang aja intinya. Kontennya sih nggak ngaruh, mau apaan aja, tapi ya metode yang dipakainya itu yang kita aplikasi. Kontennya sih apa aja bebas. Oh, oke. Tipsen mulu lu. MPKTB. MPKTB. Wah bisa gua anjir, dosen Apa FK, MPKTB gua ambil apa ya? Iya dosen ini kan biasanya dosen kita luar, ngejar dosen bukan luar. teknik. Heeh. Oh iya benar. Bukan angkatan kan? Bukan teknik juga, bukan arsitektur juga kan? Teknik. Teknik. Sorry. Ya, teknik juga ada, tapi teknik. campur juga kan sama Se-UI. Iya, se-UI kan. Dosen gua FK kok, FKUI. Iya. Jangan kita sekelas. Kok gue ngerasanya dosen gue FK MPKTM. juga ya, biomed. Enggak tahu. B. Enggak, B gua enggak. Oh enggak ya. B gua cowok. Kalau yang MKTA cewek. Yang dokter ini cewek. Kita enggak, absen kita apa jauhan? Enggak ya. Lu tuh dari mana? Gue nitip absen dah. Yang mana sih? Dari mana gue nitip absen? MPKTB. MPKTB itu sih pelajaran sih. Ya gitu dah pokoknya gue kagak paham juga.
Lo orang lain kali. Ini emang metodenya doang, metodenya doang doang ya? dipelajarin. Gue cuma inget pokoknya itu fokus group discussion gitu-gitu lah. Iya, ada Iya. FGD gitu-gitu kan. Gitu-gitunya itu yang menonjol. Kontennya sih nggak penting lah, Iya. nggak terlalu penting lah. Berarti lu masih ngedesain ya? Masih anjir di PDW Luar biasa. hampir 8 tahun lah. Sekarang ke Anggara lagi sama-sama desain lah. Kan lu dua-duanya kan berarti Konsultan lulus katanya. kuliah, stay di situ kan? Stay. Gue paling nggak bisa lagi kayak gitu. Gue kan pas udah lulus, kalau gue lulus kan bareng sama Pak Kemas kan, jadi researcher kan, Ya. Apa sih itu lu apa? proyek heritage gitu. Apa sih Banten. cluster ya? Cluster apa sih? Banten lama kayak preservasi, preservasi Penyebutannya apa ya kalau di dosen-dosen itu ada cluster ini, cluster itu heritage, kan. Heritage. Pak Kemas, Heritage. heritage, Heritage. sejarah gitu. Kan kalau Pak Yandi sama Bu Mita kan, Mbak Mita Profes sekarang. iya, high rise building kan, apa real estate ya, apa sih Nggak tahu lupa gua. klasternya, yang agak Nadia, Nadia maksudnya agak, nggak tahu pokoknya bukan. Anak-anak mereka lah kan ada anak-anak itu kayak dosen ini kan ya nggak sih zaman kita kuliah. Dosen Iya. ini anak-anaknya ini Iya. ketahuan gitu loh runutannya. Dosen-dosen perancangan lah ya. Tuh, Iya. Pak Yandi. gitu. Tuh, terus surveyor pernah program 1000 rusunawanya Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo. Semoga sehat selalu beliau. Oh iya. Idola lu selalu. Sensor. Iya pokoknya gitu. Terus surveyor. Terus gue juga pernah junior arsitek juga. Sempat bikin rumah klaster pernah. Gimana lu? Ada di Kelapa 2 bareng sama itu Nadia. Dekat dong. Iya. Nah, Sama siapa? sama Nadia Nanda. Ini apa? Sama Nadia Nanda. Jam-jam. Oh, gimana lu? Terus tapi digajinya kan dipirit-pirit gitu loh, Pak. Ya, ini apa studio kecil gitu atau Iya, bikin bangun rumah klaster. bikin rumah cluster? Bikin rumah klaster. Di undernya developer atau Developer biro? Iya. Biro ini. Developer. Developer. Oh, developernya. ya, kalau developer. Gokil. Tapi rumah-rumah messing gitu loh. Jadi gua nggak punya kreativitas gitu loh. Gak banyak kayak sama option aja gitu. desainnya. Paling pas. tipikal lah. Iya, Kopas-kopas. rumah-rumah hook doang paling gua ngedit dikit. Iya. Jadi kayak udah jadi pirit-pirit gajinya. Kalau itu kayak nggak tahu pilot apa gimana. seminggu berapa juta? Jadi nggak sebulan gitu loh. dicicil. Kecil. Iya. Udah kayak panci kan, kredit panci kali gue deh. Biasa gue deh kayak kredit panci. Nah, habis itu gue keluar, Panas nih ke jemur. terus gue keluar. Oh iya benar. Ada lowongan di Astra, tapi waktu itu golongannya HR. Pas udah golongan HR, itu kayaknya Astra kan gue udah sempat beberapa kali apply di beberapa perusahaannya. Paling parah deh itu ininya, rekrutmennya. Misalnya paling panjang gitu loh. 3 bulan baru keterima. Oh, parah maksudnya bagus. Iya, karena saking selektifnya kan. Gue 7 tahap gue ngikutin. Pas tahap terakhir gue gagal. Kamu tidak bisa diterima HR. Gue langsung kayak langsung kayak mau nangis. Tapi tiba-tiba bosnya bilang, nanti saya akan hubungin kamu lagi soalnya ada yang cocok kerjaan bagian Lain, part yang ya, lain. biasa sama kamu. Background kamu kan sosial, kamu lebih cocok di CSR kayak gitu. Oh gitu, anjir baru tahu nih gua nih. Baru tahu nih gua. Ya udah di CSR. Ya banyak kita lah ngurusin hubungan sama masyarakat. Ngurusin gitu kan. rakyat dong masih. Ngurusin rakyat. Wih, Karena itu- Komdev kan. Iya. Itu yang selalu gua ini juga sih, pengen juga. Iya. Dari zaman kuliah, tapi lepas kuliah langsung ke korporat. Iya, emang beda. Iya. Tapi serunya kalau misalnya ketemu ibu-ibu, kayak ibu-ibu PKK, Iya. ngerumping-ngerumpingnya gitu seru banget. Obrolannya beda. Obrolannya beda gitu. Aduh, kayak misalnya gue ke kampung mana gitu kan, Mas jomblo mas sama anak saya aja tuh. Buset. Berarti gitu sumpah. Terus ketemu anak kecil, kayak pengen saya sebenarnya, kayak Iya, pengen. iya cowok padahal kepeng mas, benar. Tapi iya, Iya. bener. Kepeng mas Tapi- zaman kuliah, benar. Bedanya kalau pengmas kan nggak ada bos ya, maksudnya nggak di WhatsApp kan di. Ya lu reportnya beda lah. Jadi kerjanya kayak di 2 tempat gitu loh, kayak amfibi gua, kayak buaya. Tapi pengmas berarti itu ya kan di kampus juga pengmas kan? Iya, Iya, di apa? IMA ya. iya sama Dima. Iya. Saya anak buahnya bapak. Itu selaras berarti ya? Maksudnya selaras sama CSR yang itu maksudnya prakteknya mirip-mirip atau Iya betul. Jadi Mirip-mirip. kayak pengembangan kompetensi masyarakat aja. Misalkan masyarakatnya punya potensi apa, jelas itu kan kita Mirip. kembangin gitu lewat. Paling parameter keberhasilannya aja kan. Kalau dari Iya. korporat kan paling apa? Yang penting terjadi Masyarakat terdampak sih. masyarakat terdampaknya. Trainingnya gitu, terus peningkatan pendapatannya kayak gitu-gitu. Diukur juga ya. Hmm. Sama exposure buat kantor pastinya kan. Betul. Kayak Kayak gitu. brandingnya. Betul. Tapi gitu deh terus
pada akhirnya gue keluar dari korporat. Sekarang gue juga Ya, berapa lama di situ? total ya kan, gue sempat di pusat juga kan, Iya. sempat di anak cabangnya juga mau 3 Oh, iya. tahun. Lu nggak di yang Astra Internasional Sunter apa? Iya, Sunter. Astra Internasional. Terus gue pindah ke Astratol. Oh. Dia pindah ke anak cabangnya gitu. Itu di mana? Di Sudirman. Depannya Indofood. Oh. Astra yang Astra Internasional tapi di Sunter kan? Astra Internasional kan di Sunter kan. Terus gue pindah ke anak cabang, tapi anak cabang itu kantornya Astra yang baru, yang gedung baru, gedung baru. Sudirman. Oh. Kayak gitu. Ya gitulah. 3 tahun. Nah kan gue sekarang kan buka bisnis sendiri kan. Hidup menyendiri banget pak di rumah sendiri kan. Maksudnya kayak ngerjain apa sendiri, nggak teman ngobrol gitu. Kadang gue kangen juga nih kayak momen-momen kayak gini ngobrol Iya. sama manusia. Kucing dong, gue kan punya pelihara kucing kan. Kalau nggak kucing AI kan paling lo ngobrol. ngobrol sama AI. AI Menarik. Sebenarnya ada menarik nih apa? Dari yang awal kita lulus menuju masa kerja pertama. Nah, itu pasti punya pengalaman masing-masing, itu menarik tuh menurut gua dibahas. Tapi nanti itu sendirilah ya. Boleh lah. Itu menarik. Sama ya ini Bahas aja kali. dari kantor, suasana kantor, terus langsung ke terjun. Nanti juga menarik juga tuh transisinya sih. Apa nggak gini aja deh, masing-masing dari kalian kan kerja udah berapa tahun kan, pengalaman yang paling nggak kalian lupain dari kerjaan kalian yang mungkin kayak kalian yang rese kayak gitu Itu makan sehari-hari. yang paling parah nih misalnya kayak gue Yang paling ini ya, ngasih kesan ya. paling ngasih kesan. Gue ada contoh deh paling ya, gue boleh bocorin kayak terbos gue nonton. Tapi pokoknya intinya gue sampai ada satu momen, ada salah satu ormas gitu, gue nggak perlu sebut apa ormasnya, kayak ngajuin proposal gitu ke kantor gue, terus ngajuin harganya tuh wah kacau lah, tinggi Ini banget. ormas terkenal apa ormas biasa aja nih? Ormas banyak soalnya ratusan ini. Gue banyak kita lah ormasnya lah, gue sebut ormas saya demi keselamatan jiwa dan tenaga saya pak. Terus ya udah, akhirnya ngajuin proposal, tapi sebelum gue ajuin ke bos kan gue seleksi dari gue dulu kan, ikutasi gue dulu kan. Iya. Kalau dulu gue agak masuk akal ya udah gue buat. Misalnya gue reject gitu. Udah dapat kabar nih si ormasnya dari gue, tanyain ke gue, gimana proposal gue bos? Mana proposal gue? Ada, ya gue jelasin lah. Terus tiba-tiba di WhatsApp berapa minggu setelahnya, akan membawa masa 1.000 orang demo di depan kantor Anda. Wah, panik gue pak. Buat gue cerita ke bos gue akhirnya kayak, itu baik. Bos gue nyampein ke atasnya dia lagi. Dan di polisi kan. Itu baru 8 bulan gue kerja. Tekanan batin gue baru berapa bulan udah didatengin ormas. Takut gue gara-gara gue gitu. Memang high risk ya ini lo ya. Enaknya tuh kerjaan sosial gitu sih, cek ya. Bukan uang gue. Tapi kalau ada orang masyarakat terdampak kita satu daerah tuh makasihnya ke gue gitu loh. Iya. Makasih ya mas, padahal bukan uang juga kan. Tapi dukanya tuh lebih ke situ, kayak mesti ngadepin gitu. Lu yang ngadepin berarti ya, maksudnya lu yang Iya, juga. di lapangan langsung. Itu sih yang paling kayak nggak bakal gue lupain sih, itu tegangnya banget. Kalau lu apa? Tantangan sih. Iya. Kalau gue sih pernah ngalamin project, karena kan memang kerjanya project base ya. Jadi Lu kan PM kan? iya, project Perdana Menteri? ya. Project manager aja Pak. Jangan belum setinggi itu Pak. Belanda, kerja di Belanda balik Depok. Terus Iya, jadi ada satu project tuh yang disebut inilah ya, kita sebutnya luxury lah ya, luxury residential. Jadi satu rumah tuh nilainya 300 miliar. Mansion lah itu ya. Satu rumah. orang kaya. Orang kaya yang udah levelnya beda lah. Kalau gue nyebut mungkin kalian tahu lah. Dia Konglo. pemilik Konglo. Pemilik Celananya 5 Zara gitu ya. Jadi celananya 5. Zara. Mobilnya 5 numpuk 5. Zara. Mobilnya tumpuk 5 ya, Mercedes-Benz gitu ya. Lexus. udah bukan Mercy lagi lah, mobilnya udah beda lah. Mobil helikopter. Mobil helikopter. Udah nggak paham. Transformer. Saking kaya aja dia bisa modif gitu. Bisa aja orang kaya mah. Bisa kalau mau dibikin apa juga. Bisa. Apa aja orang kaya bisa ya. Iya. Bisa. Intinya Bukan. 8. Mungkin yang ke-11 kayak. Terus Iya. Termasuk yang datang ke IKN nggak? oh ya. Sama episode pertama. Tukang bakso. Terus. Dia tipenya bukan yang suka muncul kayak gitu. Oh, nggak muncul. Nah, tapi dia juga banyak mengendalikan
pemerintahan karena dia memang duitnya nggak berseri lah. Yang memang kayak gue banyak dapat cerita juga, anaknya bapak presiden gitu kan punya bisnis apa, datang ke rumahnya. Presiden Korea Selatan kan. Iya. Indonesia mah enggak gitu. Terus di sini. Ya, terus kayak ya pokoknya banyak lah menteri segala macam itu sowan ke dia. Matok dong berarti. Ya, begitulah. Sowan. Matok. Datang matok. Aduh menteri. Kirain mau Enggak berkunjung. Siapa? Matok doang. Menteri kapan? Menteri sekarang nih berarti. Sekarang menjabat lagi juga. Menteri PUPR. Menteri Keuangan, menteri sekarang. Presiden sekarang doang. Bapak Ya. gitu doang. Udah berlalu itu. Lain deh. Menteri sekarang ya. Ya pokoknya dia ini juga lah, banyak pengaruhnya sangat besar lah. Nah, Oke. jadi tadi gue mau ceritain yang mananya ya? Momen-momen. Iya, momennya ya. Intinya lagi di tengah konstruksi nih. Hah? Itu kayak, nah, jadi gue tuh sebenarnya ini masalah agak teknis sih. Oke. Jadi ketika konstruksi udah cukup berjalan 8 bulan lebih lah ya. Terus masuk ke musim hujan. Jadi itu ternyata di belakang rumahnya tuh sebetulnya kayak apa ya? Kayak sebenarnya danau dadakan lah sebetulnya. Dan udah kan. Kalau misalnya pas musim hujan, tapi kalau kayak sekarang nih kering, Kayak dua kata lucu. agak ada ya. Danau dadakan. Danau gede deh. Wung dadakan. Danau dadakan, apartemen kuno. Nggak make sense emang, tapi terjadi gitu. Jadi kalau misalnya musim kering gini kayak kebon. Coba pas musim hujan waktu itu bulan Januari, Berubah. bener-bener air tuh 3 meter di situ. Dan itu gue sempet ngejebol retaining wall lah ya. Tembok yang memang ya perimeternya itu. Ditujukan untuk buat jadi akses. danau, Betul. malah Malah jebol. buat jebol gitu kan. Dari musim panas sampai musim hujan lupa gitu kan tutup lagi. Itu bener ngebanjirin Anjir. komplek konglomerat yang anjir. benar-benar itu gua Ini bisa dicari nih Dan itu orang. atas keputusan berarti kan? iya sama kepala kontraktor juga sih, gue tarik-tarik lah. Jadi ada tuh satu momen banjir Pak 2 meter. 2 meter. Akhirnya besok paginya gua dipanggil. Berapa luas itu bahkan apa kena? Itu ada pokoknya ada salah satu jalan yang jalan buntu ya, tapi itu isinya konglomerat semua. Ada pemilik Iya, jangan usah sebut lah. perusahaan besar apa segala macam lah, termasuk yang itu ya. Sama termasuk mantan Pak rumahnya di sebelah. Oke. Gue pagi-pagi Ini yang bisa dicari potong aja lah ya. iya Itu bisa dicari tuh. Oh, ini kan 19. iya kan udah banyak ya periode udah ganti-ganti ya. Anjir. Nah, jadi gue pagi-paginya tuh dipanggil besoknya. Siapa di sini yang bertanggung jawab gitu kan? Ini di lokasi langsung atau? Di lokasi, gue nginap nggak bisa pulang Pak, banjir 2 meter. Gua sama kepala kontraktor ya kan, panggil lah. Gue mesti nyemplung Pak ke depan turun 2 meter gini. Datang ke tetangga, tangganya tadi minta maaf Pak. Sama tadi gimana? Ya dia marah, maksudnya kayak kenapa kalian nggak tahu gitu. Ini tuh sebenarnya apa namanya memang area yang potensial banjir dan penghuni tempat lah. Danau dadakan itu. iya, terus ada danau dadakan gitu kan di belakang segala macam. Jadi ya atas kelalaian itu ya dia juga marah lah. Tuh, dan dia minta inilah diperbaiki lah semuanya gitu. Yakin minta diperbaiki dong. Gue malah lanjutin nanti agak mengerikan, tapi enggak iya. Tapi itu ya cukup berkesan Iya sih. dan jadi kayak Aku bayang sih tegangnya. banget Pak, gue takut di ini aja dieksekusi di tempat. takut di Untung waka es jaget perut. Kira. Tapi ya begitulah ya. Jadi intinya seru kerja di sini karena proyeknya juga gede-gede dan ya gitulah bersinggungan sama yang seperti itu. Proyek kecil nggak mau le. Rumah marmut gitu. Enggak kurang ini. Basecamp Barbie. Kecil semua itu. kalau yang boy.
Siapa tahu bisa menebus Iya, kesalahan iya kan? Oh iya iya. Iya. Bener. Itu yang protes apa atau yang lain? Kalau yang lain kebetulan memang beberapa rumah tuh udah kayak ditinggiin. Jadi level basementnya dia tuh biasanya kita nemuin basement turun. Iya iya. Ini naik 2,5 meter, Oke. 2,5 meter, 3 meter. Iya. Bukan basement dong namanya. Iya, Iya. agak bingung juga gue sih di situ. Iya. Kenapa ya? Terus 2,5 meter lagi. Iya. Udah bukan lantai ground basement floor dong. juga. Bukan. Enggak, tapi fungsinya kayak basement, bro. Iya. Oh. Jadi emang Kegiatannya di situ servis kegiatan ini, aktivitasnya ya utility area segala macam. Ya, jadi beberapa rumah nggak terlalu berdampak lah. Yang benar-benar airnya masuk, yang kayak repot, Iya. ya itulah. Enggak, kenapa ngepas banget ya? Memang sengaja sebenarnya. Gue panas-panasin lagi nih biar keluaran. Tapi domisili di mana ya? Si Konglo itu domisili di mana? Lo tau gak? Kantor pusatnya atau di mananya lah? Udah. Di ini Jaksel. Oh Jaksel. Kurang spesifik ya gue ya. Ya, nggak apa-apa, jangan. Dan terlalu Oh, iya. spesifik. iya. Bagus. Jaksel nggak beda gue. Gue di Tangerang. Oh, beda ya berarti. Iya, Jaksel. Iya, beda. Gue Jakarta Utara lah. Jauhan semua. Nggak berhubungan. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan dilihat dari secara bidang ya, kompetensi yang paling linear kan dia kan mereka kan. Iya, Arsitektur Sidki. kan. Maksudnya lu masih ngedesain gitu berarti kan? Masih. Masih megang arsiket gitu-gitu kan, masih ngerender. Masih. Gitu-gitu kan masih kan. Masih. Kalau lu pasti udah nggak Bahkan deh. hand sketch masih. Hand sketch masih. Hand drawing. Oke. Kalau lu deh, Kalau gue justru AutoCAD masih buka buat nge-review doang. Nge-review. Oke. Review doang. Oke. Sama paling ya gue yang gue butuhin lebih ke buat nyoret-nyoret produk-produk yang kayak Sidki ini sih. Oke, iya. Iya, Review. apa PM masih sungguhan lah gua sama dia. Iya. Gua di posisi konsultan, dia PM-nya. Gua paling Masih- jauh di sih. project masih kena. Gue paling jauh karena gue desain foto kan gue kan. Photoshop doang gue, misalnya aplikasi yang masih arsitektur yang masih. Tapi lu kan dari zaman kuliah emang lu suka ini kan. Iya, gue udah keranjingan banget sih. Dulu zaman gue masih junior arsitek itu, kan ada lu tau Nadia Nanda kan? Iya. Nah, dia pokoknya intinya bagian pendenahan. Apa Nanda? Bos gue iya. Terus botak nggak sih pada? Iya, jam 10. Nanti jam 10 ada itu, ada sesi sharing sama dia. Mana Anda? Oh iya, gue lihat itunya. Gimana? Flyernya. Online. Online. Dia di acara di PIM, ekskursi UI sekarang. Di tim Oh iya, lagi ekskursi sekarang ya? ekskursi. Nah, itu kan ada seminar. Nah, seminar itu jadiin session sharing juga sama alumni. Seru banget ekskursi, gue kagak tahu. Iluni UI itu ada sesi sharing. Sekarang udah ke-7. Nah, yang ini ke-7. Terakhir kapan? Ini 7. Oh, ini terakhir ini. Yang ini 7. Bukan terakhir ya, bukan terakhir. Kali ini. Oh, kali ini. Berarti Ada yang pamerannya juga masih jalan dong. Pameran masih jalan. Oke. Sana apa kita? Sorry. Enggak, sampai jam berapa dulu? Jam 10 sampai jam 12. Ah, males. Enggak nyampe. Online. Jam segini. Online. Enggak, maksudnya kayak ke exhibitionnya aja. Di eksibisinya sampai jam berapa? Itu Masih. juga jam 12 juga. Exhibition nggak tahu. Kayaknya masih ada Panjang beberapa hari. ada Kalau beberapa masih ada hari minggu. lain juga nggak apa-apa. Masih ada beberapa minggu. Oke. Minggu depan kali ya? Iyalah. Enak kali ya kalau kita nge-shoot di Udah belakang lama. gitu. Map kan biasa kan ekskursi kan ada itu kan, ada Ada market-market. display, ada display. Gue lihat postingan Mbak ini. Nice. Oke. Kayak gitu dulu gua Nah, masih mereka bagiannya layouting. lewating. Gua tuh ngerender. Bener-bener kayak Ngerender. tapi kan biasa Dena kan ada yang kayak bagian pewarnanya kan, ada warnanya kan kayak misalkan taman Iya. gitu. Iya. Nah, tuh gua bagian itu yang gua Acap-acap. suka apa ngerender gitu. Iya. Render pakai Suasana. V-Ray atau render yang 3D atau render Pas udah di apa sih aplikasi Acap. apa? Bukan Lumion. Lumion. V-Ray Lumion pas kalau udah selesai JPG baru gue photoshopin. Photoshopinnya Tambah lagi ya. kacau-kacau. Pokoknya bagian yang warna-warna itu Iya, iya. suka banget sih. Ya itu bagian dari komunikasi arsitektur juga kan. Maksudnya kayak Termasuk. bagaimana mengkomunikasikan desain kan. Termasuk. Komunikasi desain. Iya. Kalau misalnya dijabarin lagi arsitekturnya kayak gimana itu masih banyak sih Ja sebenarnya. Benar. Menurut ini bahkan setelah lulus aja terus setelah gue konsultan tuh pecahnya itu ternyata bisa banyak banget banyak sih. banget. Banyak banget sebanyak itu. Jadi kayak menurut gue praktek arsitektur di sini kayaknya Betul. terlalu general. Jadinya bisa pecah apa harusnya dia ada spesifikasi lagi. Dan orang awam sendiri kalau misal mendengar kata arsitektur kan kesannya kan hanya untuk masyarakat golongan tertentu kan eksklusif banget kan. Ya ya. Kayak kesannya kayak orang-orang arsitek itu hanya untuk membangun bangunan tinggi, untuk membangun bangunan Rumah elit, mewah gitu. rumah mewah.
Kalau sebenarnya kan nggak sesempit itu kan, nggak sesempit itu sebenarnya arsitektur kan, kalau yang lupa. Iya, sebenarnya ya maksudnya arsitektur itu kan maksudnya bukan cuma tentang tadi kompleksitas lu ngebangun atau mendesain sebuah bangunan gitu ya, Iya. tapi juga sebenarnya bagaimana lu merasakan ruang di sekitar lu ya kan, bagaimana aktivitas sehari-hari bahkan Iya, iya. apa namanya menimbulkan ruang seperti apa yang lu butuhkan kayak gitu. Jadi akhirnya bisa dirasain sama semua orang dan siapapun sih sebenarnya. Ya itu mungkin yang belum orang banyak ini juga ya Paham. sadarin. Taunya sesuatu yang complicated yang kayak ribet segala macam. Padahal sesimpel itu sih ternyata. Dulu zaman kita kuliah ada ergonomi arsitektur. Ada kelas ergonomi. Ya sesimpel kita duduk di meja itu kan ada hitungan sebenarnya. Iya. Ya, Pengalaman meruang itu nggak cuma kayak semua berapa kali berapa meter gitu misalnya. Iya. Cuma sesimpel meja, kursi, simpel lu, sudut-sudutnya. Sama yang pas studio pertama kan kita juga ngomongin tentang itu kan dueling kan, ngomongin tentang bagaimana lu Berantem. yang in the womb itu loh, Bukan. yang Ini Bung. Oh The iya. Lu lupa aja. Ingat. Ingat lah gua. Lu bikin apa ini, Bung? aduh pokoknya gue rubbish lah itu sampah. Yang paling lu inget siapa yang paling inget? Lu masih inget gak? Gua masih ingat Nasya. Nasya. Gue nggak ingat Gua masih inget pokoknya Nasya. itu juga. Dia bikin yang Shout out buat Nasya kalau misalnya denger. selimut itu kan? Iya, keren banget. Bener kan ya? Bener salah. Keren banget sih Nasya. Itu bahannya juga kayaknya oke. Bagus ya. Nggak tahu gua. Kan ada beberapa yang Gua nggak pegang kayak sih. gua. Gua juga kardus aja. Gue juga Ketahuan deh itu kayaknya gue kelas. kardus. Perbedaan. Gua kardus. Kardus tali-tali apa Tapi ya. kena hujan juga udah habis itu udah. Iya intinya kan di situ kita mempelajarin apa namanya semua gerakan kita itu kan membentuk Iya. ruang kan, dan di situ jadi muncul kebutuhan kualitas ruang seperti apa gitu, bentuknya gimana segala betul. macam. Itu sih esensi dasar sih kalau menurut gua. Dasar banget itu. Iya. Dan yang nilai gue baru paham sih setelah melewati itu ya. Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Pas ngerjain kok gua ini Bego apa banget. ya? Bener. Iya, iya. Kalau paling lu dapat Ki, kan sebenarnya kan yang tadi kembali lagi ya. Kan kompetensi yang paling sejalan di sini kan Katanya. kan lu kan. Katanya. Apa yang lu dapat dari kata-kata arsitektur itu kalau misalkan mau dibumikan gitu bahasanya? Nah itu Ke orang-orang. menurut gua arsitektur. Nah ini balik lagi ke arsitektur di kampus kita sama di kampus lain tuh kayaknya beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Kayaknya kalau ITB misalkan lebih kayak kalkulatif banget kan, matematis gitu ya. Ya mungkin. Gua sih nggak pernah nanya secara langsung. Pernah sih tapi maksudnya nggak pernah mendalam lah bahasnya kayak gitu. Dan gua nggak berani ngeklaim juga maksudnya dia gimana. Oh iya, UGM betul, kayak betul gimana sih, betul atau sih. Mungkin Binus lebih ke gimana. dominansi mungkin ya. Maksudnya nggak cuma saklek itu doang kan, mungkin. Mungkin ya atau mungkin bisa juga lebih ke arah applicable banget lah di iya, di iya. dunia beneran gitu. Praktisi ya nih. Di dunia market Indonesia lah atau apalah gitu. Kalau di UI menurut gua sih enggak ya, jauh banget ya. Jauh banget. Dari prakteknya maksudnya. Nah, Ya, dari bukan artinya salah tapi maksudnya nggak kena di market saat ini lah menurut gua. Kayak ya gua masuk ke konsultan nggak tahu apa-apa, nggak tahu banyak gitu loh. Sebenarnya Kurang emang yang gue lihat tuh kelebihannya arsitektur UI itu lebih ke ini sih, ngebangun apa ya, karakter Iya, orang. orang- Iya, itu gue setuju. Justru di situ yang akhirnya jadi kita bisa nanti ngembangin diri kita Ya, sendiri untuk betul. fit, lebih fit ke market. Gimana? Ada, gue tahu beberapa universitas lain yang kayak memang bahkan mereka udah pelajarin kalau udah bangun yang udah di semester akhir bikin bangunan tinggi Iya. gitu ya, benar-benar detail sampai sistem plumbingnya, sistem Iya. pipa-pipanya, ukuran-ukurannya. Iya. Itu yang kayak kadang-kadang ya memang itu di market seperti itu sih ya. Harus udah Tapi bisa. maksudnya nanti secara karakter apakah udah cukup terbangun orangnya gitu, atau Iya. dia hanya lebih cukup banyak kemakan waktu buat pelajarin teknis gitu. Betul. Kalau kayaknya kalau kita tuh kampus di UI ya, khususnya tuh kita lulus dari situ bukan cuma hanya menjadi seorang, nggak hanya menjadi kayak sumber daya manusia yang diserap di pasar kerja gitu loh, tapi lebih daripada itu kita punya value lain dibanding kayak cuma sekedar apa yang kita bisa Iya. ke perusahaan, Iya. tapi kita punya idealisme misalnya. Iya, idealisme tetap terjaga. Iya. Ya Karena kan meskipun dosen kita aktivis juga dulunya. iya. Memang sejalan juga ya. Jalan juga. Ya meski ya akhirnya sih ini cuman nggak
artinya nggak mungkin UI nggak yang terbaik atau gimana, Betul, belum iya, tentu iya. juga. Tapi akhirnya setiap universitas kayaknya udah tahu kelebihan Iya. masing-masing dan mereka yang nguatin di Punya sana. ada targetnya masing-masing. Iya. Mau masuk di mana, masuk di mana, masuk di mana. Iya, tinggal ya seperti itu. Kayak misalkan hal yang orang nggak tahu soal arsitektur padahal sebenarnya kena di kehidupan mereka sehari-hari. Transportasi umum sebenarnya kan masuk juga kan, kayak Masuk banget. arsitektur kan, spasial, ruangnya kan masuk juga kan. Akhirnya kayak urban design itu ya arsitektur sih kalau menurut gua. Iya. Walaupun saat ini kan itu udah terpecah kan, urban design. Urban itu sendiri gitu, spesifikasinya. Lo ngebaca nggak berita terakhir soal penutupan stasiun karet Ya, yang lagi rame? ya. Kan waktu itu kan ada kalau nggak salah udah 2 minggu lalu ya kalau nggak salah beritanya akan ada kebijakan soal penutupan stasiun karet karena dinilai aksesnya juga terlalu dekat kan, antara misalkan kalau dikomparasi sama Sudirman sama BNI City Ya. yang jaraknya intervalnya cuma 2-3 menit jalan kaki, kayak karena dirasa dinilai masih terlalu dekat gitu, masih gampang banget diaksesnya, jadi ditutup tuh stasiun karet biar orang bisa ke BNI City. Nah, kalian sendiri tanggapannya gimana ya selaku orang yang masih istilahnya sedikit masih bersinggungan sama arsitektur ruang atau spasial itu? Lu Tapi kesehari-hariannya pakai stasiun karet nggak? Maksudnya datang ke stasiun karet, anak kereta atau apa gak? gua anak kereta tapi jujur aja gua ke stasiun karet sekali doang kayaknya, baru sekali seumur hidup. Gue enggak. Gue juga cukup jarang sih stasiun karet. Gue udah bukan cukup jarang lagi, enggak. Lu tapi naik transom? Enggak, Enggak. kendaraan pribadi, motor. Oke, kalau lu? Tapi gue tahu karet tuh sebenarnya punya kelebihan. Memang jaraknya dekat benar dari Sudirman. Tapi orang jadinya punya option. Betul. Kalau misalnya kondisi Sudirman kan tahu sendiri ya, bisa Iya. sangat membludak ya. Nah, itu tuh penting. Bisa jadi option. Beberapa temen sih ya cerita, mereka akhirnya lebih milih turun di karet, kemudian mungkin lanjut transport lain, sehingga waktunya bisa lebih cepat gitu dibanding berjubel di Sudirman, Sudirman, ya. kemudian lanjut lagi nanti mau ngelanjutin lagi tapi susah karena terlalu banyak. Misalnya Gojek agak rebutan misalnya dan sebagainya. Jadi ada option lain gitu untuk mereka. Dan emang harusnya karet. itu kan transportasi umum kan, ya harusnya banyak opsi kan. Iya, secara esensi kan harusnya ngasih option buat kita gitu, yang mana yang lebih suitable nantinya gitu, buat kondisi yang juga berubah-berubah, ya kan? Oh jadi ini ya mau ada penutupan yang karet ini. Tapi kan ditutup kayaknya secara isu lain sih. Jadi kalau lo nge-tap, nanti ada petugas gitu. Ayo, kamu nggak bisa masuk. Ini udah ditutup atau belum? Karet. Gue pikir stasiunnya agak ini, kadang-kadang suka ngelarang. Tapi kalau udah penuh ya, masih Bisa, ya itu mah di mana-mana kayaknya semuanya cukup bisa inilah fleksibel. Udah Make ditutup sense atau loh. belum? Nah, itu udah Tapi ditutup. setahu gue sekarang belum ya. Setahu gue sekarang ya untuk sekarang. Per hari ini kita tag tuh setahu gue sih belum, masih beroperasi sih. Itu. Ini menarik sih tuh ya. Gue sih belum pernah ngeliat ya kalau misalkan anak-anak urban tuh ngedesain misalkan dilibatin ke titik-titik transportasi umum gitu. Ya. Nah, itu yang desain siapa yang kayak misalnya MRT yang baru gitu ya. Oh, di sini stasiun, ini stasiun, ini stasiun. Padahal kalau kita perhatiin kan jaraknya tuh nggak konstan gitu. Iya. Polanya nggak ada. Ada yang dekat, ada yang jauh. Stasiun kayak apa? Bogor ke Cilebut jauh banget tuh kan. Iya. Kenapa nggak dibikin lagi tengahnya gitu? Ya itu segala macam desainnya menarik sih. Sedangkan ada yang cuma berapa meter, ada 3 Iya. Jujur sih, gue belum pernah lihat anak urban analisis itu sih. Tapi harusnya kalau misalkan gue ngeliat analisanya anak urban ya harusnya ada radius minimal, ada radius maksimal segala macam, itu harusnya ngaruh ya. Oh, oke. Iya. Jadi kalau Sekarang misalkan pertanyaannya kaitannya- maksudnya kebijakannya udah melakukan itu belum gitu, analisis yang cukup gitu. Setahu gue harusnya udah ya. Kayak misalkan UDGL DKI itu ngelibatin anak-anak urban kok bikinnya. Ngelibatin ahli-ahli juga gitu. Jadi UDGL tuh dibikin ya pemerintah tuh berdasarkan ada susunan dari tim-tim ahli gitu. Nah, mereka yang ACC. Harusnya sih analisanya udah mendalam banget malah menurut gua. Misalkan ke Jalan Sudirman, Jalan Tamrin itu potongannya gimana? Tapi harusnya dilibatin lebar-lebarnya sih. itu udah ditentuin. Ya, gue sih berharap dilibatin. Cuman maksudnya gue juga kadang Tapi seberapa jauh atau gimana aplikasinya juga gua nggak tahu. kadang kan juga banyak juga kebijakan yang sebenarnya ya udah top Ya udah. down aja. Betul. Memang dari atas Dari pengennya. diskusi. Iya. Dan culture ininya udah culture maksudnya
kementerian atau siapapun yang berwenang ini ya udah seberapa open gitu tentang Iya. apakah masih sama kalau misalnya ya atasan ini ya udah gue ngikut aja misalnya kayak gitu. Nggak tahu juga gitu. Itu udah bisa cukup kritis gitu untuk gimana itunya kajiannya gitu Iya. sebelum benar-benar kebijakan. Belum tahu apaan ya. Kenapa itu tutup? Kenapa? Ada ide apa lagi di balik itu? Gua nggak tahu, ini asumsi orang di internet ya. Katanya karena di BNI City sebenarnya kan, gua nggak tahu sih ini asumsi ya, namanya juga asumsi ya. Iya. Bisa salah, bisa benar. Tapi boleh berasumsi dong. Boleh berasumsi. Kan kita Korea Utara nggak bisa. Ini Korea Utara ya? Bisa boleh. Katanya karena BNI City sendiri kan sebagai sebuah stasiun itu nggak cukup banyak bisa orang transit ke sana gitu. Maksudnya secara akses juga orang lebih milih karet, karena dari segi existing kan lebih lama karet juga kan sebenarnya kan. Sama Sudirman dibanding BNI City Iya. baru berapa tahun gitu. Ya, BNI baru ya. Makanya untuk sebagai upaya untuk menghidupkan BNI City, karena bagian dari proyek beliau Rezim sebelumnya kan. ada sempat gue ngindar-ngindarin katamu rejim ini kan Iya. apa Firaun namanya Firaun itu Parao Mesir kan? Iya, iya. Iya kayak gitu makanya Di Mesir adanya sungai ini sih kebetulan. Bukan MRT. jadi pakai perahu ya ngetep di mana di pohon di pohon. Tapi tetap dia yang nentuin stasiun perahunya di mana ya kan, sesuai kepentingan dia. Jangan-jangan di sini nggak tahu, di sini Nggak tahu. mudah-mudahan nggak kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan berita yang terakhir, yang rumah orang miskin pengen dibangun di jalur kereta sebenarnya. Ada pro kontra juga kan. Ini ada hubungan sama karet apa enggak? Enggak, udah beda sih. Beda. Kira karetnya ditutup dibangun rumah miskin gitu. Enggak. Enggak. Tapi ini emang dua topik yang berbeda gitu. Lokasinya pun berbeda. Tapi si karetnya mau dijadiin apa kalau itu tuh? Maksudnya Gua nggak tahu kan, itu juga stasiun lama juga. Bangunan heritage mungkin ya. cukup heritage cuman di ala-ala Iya. aja. Tapi kalau yang gue coba cari tahu sih memang katanya sih mau tetap dipertahankan bangunannya. Maksudnya tapi nggak tahu fungsinya apakah berubah, apakah jadi retail atau gimana, yang Menarik nggak paham. Tapi nggak akan kayak ada perusakan atau demolis gimana-gimana. Mungkin itu juga cara untuk supaya orang nggak bergejolak kali ya. Lu buang-buang duit gitu, iya. ngancurin, bangun lagi segala macam. Intinya sih fisiknya akan tetap Iya. digunain lagi, tapi belum cukup jelas akan jadi apa gitu setelahnya. Oh. Tapi yang pasti sih Rekonstruksi jadinya rekonstruksi. rekonstruksi mungkin ya. Tapi yang pasti sih orang harus banyak ini sih. Pasti akan banyak beradaptasi lagi sih. Karena kan Iya. maksudnya orang udah cukup lama kan menggunakan stasiun itu. Udah menjadi habitnya dia gitu Betul. untuk mengalami ruang di sana. Iya. Kemudian juga mungkin banyak orang juga, kalau gue sih kalau commute sehari-hari karena udah nggak mau mikir tuh. Udah autopilot aja yang setiap Iya. hari gue turun di sini, habis itu gue nunggu di sini, Iya, iya. bahkan bisa spesifik gitu di dekat pelang ini gitu, gue Iya, yang iya, biasa gue berdiri, terus habis itu naik dan selanjutnya. Jadi kayak itu pastinya akan banyak apa ya namanya adaptasi lagi ya. penyesuaian lagi, dan secara apa namanya ruang spasial pengalaman masing-masing orang juga pasti akan jadi berubah tuh. Ini sama halnya kayak LRT baru jadi kan juga gitu kan. Pemanfaatannya juga akhirnya berubah banyak pola gitu. Iya. Dan itu juga kan jadi alasan juga LRT cukup lama tuh untuk bikin orang agak ramai kayak sekarang. Ya. Awal-awal tuh Adaptasinya. sepi karena ya itu adaptasi nggak mudah buat kita tuh. LRT itu KRL versi mahal ya guys. Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget sih itu. Tapi tetap Malas buat tuh buat orang Bekasi yang commute biasanya naik kendaraan pribadi tetap lebih murah aja. Lagi mobil. Kalau ya. sama pribadi ya. Iya. Tapi kalau optionnya apa sih Bekasi? Sebelumnya? Taksi. Setahu gua dia naik kendaraan Kasian amat sih. Nggak aneh ya? Grab. Tapi nyebut brand. Udah ini Nggak ada sih, soalnya nggak. Ini lah ya. Pas tuh Grab sama Gojek. Sponsor lah ya. Tuh gue sebut tuh dua. Grab Gojek Maxim tuh ketiga. Iya, yang lain. Ini satu lagi, label-label satu lagi. ya. Apa? yang biru. Biru. Biru apa? Yang burung. Chelsea. Yang baru listrik Biru Chelsea. listrik biru. Hah? Listrik biru. Oh ada Finfast, mobilnya Finfast. Iya mobilnya Finfast. Namanya apa gua nggak tahu. Aduh, Soalnya gua juga susah dibaca soalnya. Gue baru lihat juga. Susah dibaca soalnya. Hangat, masih hangat. Bener. Kayak roti. Masih hangat, masih promo. Masih diplastikin ya. Coba Masih lah, promo, kalau masih masih promo.
Iya. Namanya susah tapi bingung gua. Dia masuk ke Indonesia tapi namanya kayak seakan-akan masih Thailand, keluar Thailand gitu. atau mana? Finfast Vietnam. itu. Vietnam. Finfast Vietnam. Itu Finfast itu namanya. Iya. Finfast nama mobilnya. Oh, dia Finfast pakai nama mobilnya. dia pakai mobil Finfast. Perusahaannya beda lagi. Vietnam. Perusahaannya ini, nah itu namanya Nguyen. Nama orang. Nguyen Corporation. Nggak tahu gue. Namanya bener-bener aneh aja. Gongui. Bukan. Namanya nggak Indo banget ya. Gongui. Setahu gue bukan Indo. Nama pemain bola. Sinteyong. Korea itu bukan. Udah jauh. Namanya aneh namanya. Nggak tahu gue. Ya begitu ya. Nah, kalau misalkan ini kan tadi kita ngebahas soal transportasi umum kan. Ada lagi bahasan yang Ini tadi kereta belum itu? Apa warga miskin? oh iya. Miskinnya gimana disebut itu miskin? Kalau nggak salah sih menurut pemerintah miskin itu kan kategori masyarakat miskin di bawah 20.000 ya pendapatan per hari. Seingat gue ya. Itu baru tuh. Kayak itu statement baru deh. BPS iya BPS ya. Kalau sensus apa sih pandangan lembaganya? BPS mah statistik. Iya Ya bener. sensus Iya, manusia iya, gitu. Iya. Tapi pokoknya kalau setahu gue tuh pendapatan 20.000 per hari kalau misalnya gaji 20.000 ke bawah gitu ya. Sehari di bawah 20.000 itu masuk kategori masyarakat miskin seingat gue ya. Nah, Mohon maaf, 20.000 di- sehari di- kayak gimana? Pola kerja kayak gimana? Pola hidup kayak gimana? 20.000 sehari. Banyak ya, apalagi yang non formal juga banyak Itu sih. 20.000 kalau di luar Jakarta juga kali ya. Iya, Pak, zaman sekarang gaji Kalau di nggak ada sini- Pak yang 1 juta 2 juta kalau mau ini. Ada. Masih banyak banget. Serius. Ada. Aduh, banyak banget. Tapi itu berapa per hari? Sedih sih. Lu bayangin aja 2 juta dibagi berapa? Hari efeknya berapa sih? 21, 21, 22 hari. 22. Heeh. 2 juta bagi 20. Kan? Berapa? 80.000. Nah, 2 juta aja 90.000. 90.000. 60.000. Sejutanya masih 45.000. Masih belum miskin. Masih belum miskin. 20.000 tuh mungkin kayak ini ya. Gaji 2 juta buat apa? Non-formal Di mungkin ya. Jakarta. Iya, daerah mungkin. Mungkin itu juga data average kali ya. Maksudnya Iya, gabung rata-rata, sama iya. daerah yang Maksudnya mungkin- Indonesia berarti Iya, kalau Indonesia umumnya. kelihatannya. Ya at least di Jakarta enggak susah lah. Tapi mungkin menurut gua sih karena mungkin kita belum tahu aja kali ya. Mungkin kayak ada beberapa mungkin kerjaan yang Enggak, maksudnya pengkategorian miskin gitu maksudnya. iya. Kenapa enggak di bawah Ada UMR miskin? beberapa versi sih. Iya, ada yang ngomong kayak gitu Wah, di bawah juga. UMR banyak banget yang miskin banget. Nah, kan emang gitu kan cara mainnya angkanya Iya. angka aja kan. Jakarta 4,1 ya. 4,4 atau 4,5 gue lupa. Oh, terbaru 4,4. Kalau nggak salah 4,4. Ya pokoknya 4 juta. Enggak dong. Sekarang udah lupa gue yang kenaikan tahun ini udah Udah beda. mau 5 ya? Udah mau dekat Mau 5. Udah mau 5. Heeh. Apa udah di 5 ke atas ya? Pokoknya kan terakhir kan memang naik kan. Iya. Nah itu overall terakhir naik itu semuanya tuh naik. kayaknya saya udah nyembus 5 deh kayaknya. Iya. Oh, oke. Iya, tapi sebenarnya gua Paling nggak tahu tinggi takaran miskin itu maksudnya secara average total masyarakat Indonesia apa khusus di wilayah yang mau dibangun aja Iya, misalkan kayak Jabodetabek gitu. Ya, UMR-nya beda-beda ya. Ya, UMR aja beda-beda kan. Iya. Nah, tapi ada beberapa pandangan pro-nya yang seingat gue ya. Walaupun mau dibangun kayak semacam rusun itu untuk masyarakat miskinnya cukup oke gitu. Contohnya kayak gua nggak mau nyebut Kalibata City komplek yang kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan mau percontohannya kayak Kalibata City, jadi kayak Kalibata City banyak orang yang berpenghasilan rendah tinggal di rusun yang mungkin nggak tapak gitu, cuma tapak. Mereka bisa komit kemana-mana, enak juga buat mereka karena dari segi pendapatan juga pasti mereka bisa untuk menyewakan gitu kan. Dan dari segi akses juga karena dekat kereta, jadi harapannya mereka kosnya tuh nggak banyak gitu. Akses. Dia kos kemana aja? Nggak bisa kayak kalau misalnya dari rumah nih naik Gojek gitu. kos kontrakan. Dia kos. Iya, dia butuh biayanya Bisa kayak gini nih, misalnya kayak rumah gua nih, Iya. gua naik Gojek lagi gitu misalkan, ngerti nggak? Kan duit lagi 15.000 misalkan, lumayan 15.000. Waduh lipat. Mohon maaf, dia sehari aja 20.000. Iya makanya, that's why. Kurang lagi. Karena pro, misalnya karena banyak orang yang pro karena kayak gitu, jadi kayak. Ya make sense lah ya. karena Ngurangin biaya transportasi. Ya, karena emang pendapatnya segitu gitu. Ya, pro-nya gitu. Sehari-hari dia nggak naik itu juga aja gitu maksudnya. Iya, maksudnya karena penghasilannya kecil makanya nggak naik gitu. Bagusnya gitu. Dan commute kemana gue juga bingung sih. Ini mau commute kemana? Pendapatan segitu kayaknya. Ini di bawah 2 juta, bahkan di bawah 1 juta loh Di bawah pendapatan 1 juta. sebulan. Tapi kayak harusnya sih ya non formal sih kerja Gua nggak tahu. non formal. Non-formal ujung-ujungnya. Non-formal sih. Tapi gua nggak tahu sih banyak ya. Setahu gua tuh perusahaan di luar sana tuh masih kejam tau. Ini bahaya banget nih, gue nggak tahu. Tapi gua nggak nyebut perusahaan.
intern aja tuh ada yang nggak dibayar kan intern. Oh banyak, kalau intern yang nggak dibayar banyak. Banyak. Internnya udah nyampe ke lembur-lembur gitu pak. Iya. Iya, udah kayak staff. Makanya kayak gitu aja tuh banyak gitu. Tapi gue sih ngeliatnya itu memang bagus ya. Mungkin kalaupun dia belum ada aktivitas yang let's say ke tengah kota gitu ya. Iya. Kalau kita lihat dari sisi sudut pandang income-nya. Tapi maksudnya akhirnya dia jadi punya potensi atau punya kesempatan gitu ya. Opportunity untuk Buat lebih misalnya lah gitu ya. lebih mencari ke sana gitu Iya, ke arah kota akhirnya gitu. Yang untuk nantinya memperbaiki juga. Iya. Meskipun juga pastinya ya dia yang apply-nya gimana ya gitu kan. Maksudnya pasti kan juga dengan Seenggaknya satu segala- bebannya inilah diringankan. beban gitu. tentang Ya. transportasi, commuting misalnya mencari kerja ke arah Betul. kota gitu ya misalnya ya. Dan di saat udah di atas tingkat miskin, nggak tinggal di sana gitu. Ah, itu sih yang belum. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Karena kan pasti Iya. privilege-nya bukan cuma posisi itu, Harusnya tapi ada harga, tindakannya sih. tapi juga pasti harganya, ya kan. Terus dia setelah pindah miskin lagi. Nah itu kompleks banget masalahnya bener. Karena Bang Mana lebih lagi kan, jauh lagi dia tinggal. Kenapa orang Indonesia susah banget ya di terus ya? Ya, enggak. Sebenarnya tanggung jawab pemerintah sih. Bisa. Itu, sebenarnya. Gitu ya. Iya. Masyarakat miskin kan tanggung jawab pemerintah. Oh iya. Nah, itu menarik nih. Benar. Gue pernah baca asik, gue Coba, sosok ustad. Apa? Gue pernah baca apa? Dia mungkin dengar penjelasan orang lah tentang gimana. Gue bawa Islam ngomong sih. Nggak apa ya. Apa? Gimana pemerintahan tuh Betul. dalam Islam tuh memperlakukan fakir miskin Betul. di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya gue nggak tahu nih comparable apa enggak sama sekarang ya, karena Iya, kan ya mungkin zaman Rasulullah tuh negara yang masih umatnya masih belum Masih banyak lah, sedikit juga mungkin sedikit. ya. Kalau di sini kan ya udah juta-juta juga kan. 180 kan kita juta. Jadi katanya ya gue nggak ada spesifik umat kajian buku siapa atau kitab siapa untuk Tidak ada fakir yang melengkapi. miskin. Fakir miskin itu ditampung di masjid, dipekerjakan. Bener-bener homeless ya, bener-bener homeless, nggak punya rumah, nggak punya harta sama sekali, itu dipekerjakan sama Rasulullah di masjid. Pekerjaan maksudnya dikasih kayak dinar. Dikasih pekerjaan, maksudnya Uang tapi. dikasih pekerjaan, dikasih pekerjaan. Imbalnya apa nanti, Pak? Imbalannya ada gajinya, jadi Oh, ada uang kan berarti kan? ada uang. Ya dipekerjakan, dimanfaatkan buat pekerjaan apapun itu di semua lini bisnis masjid. Mau dia dagangnya, mau dia kurirnya, mau dia pembersihnya, servis segala macam itu dipekerjakan. Iya. Rumahnya, makannya semua akhirnya ditampung di situ. Iya. Setelah dia udah settle baru bisa berumah, bisa pindah gitu. Jadi sifatnya itu memberdayakan Orang ya. memberdayakan orang sebagai pemerintahan gitu. Sebagai kepala pemerintahan yaitu diperdayakan. Mungkin bisa bercermin dari situ di kita. Enggak. Buat kita berdaya. Enggak sih. Di mana negara mana tuh? Enggak tahu negara mana, bukan di sini sih. Dikasih bansos. Dikasih duit Mana nama ini kan bukan di sini kan? Di Mali. di Konoha. Oh, bukan. Iya. Iya. Tapi ya make sense, maksudnya maka apa namanya yang gue juga tahu juga zaman Rasulullah kan memang itu kan jadi pusat Segalanya. segalanya kan. Jadi Cuma peribadatan doang. iya. Jadi kayak mungkin juga tadi gitu pusat di mana lu kalau mau cari services atau jasa untuk ngebantuin lu gitu Betul. kan. Itu bisa di situ. Sebenarnya gue juga pribadi di sini kayak gitu sih, alhamdulillah. Jadi komplek ini tuh masjidnya Masjid lumayan jadi sebanyak. pusat gitu untuk banyak hal, cukup banyak. Yang belakangnya ya? Iya belakang ini. Jadi kayak misalnya nih rumah gua kemarin kan butuh pekerja buat bantuan apa benerin genteng, terus misalnya ada winin keran Menarik gitu kan, tuh. plumbing. 3 kotak. Datang aja ke masjid, dia ada apa namanya pekerja di sana. Kemudian juga Koki tapi dikasih koki. Nggak nyambung. Bisa jadi loh, bisa jadi ada. Tapi butuh iya, pengembangannya bisa ke sana. Oh, Iya. Bisa jadi jadi ada. penyedia jasa apapun yang buat area itu gitu. Ya memang akhirnya nggak bisa sebesar apa ya coveragenya karena kan juga terbatas. Tapi kalau misalnya lebih banyak pusat-pusat kecil-kecilan kayak gitu yang dibuat Iya, iya. dan itu di struktural gitu, maksudnya dibikin Struktural. sama pemerintah Iya, gitu. iya, itu lebih bagus. Pasti akan ngebantu juga kayak konsep zakat juga misalnya kan. Iya. Memang bisa ngehidupin area Iya. yang memang sekitar gitu. Tapi gue ngeliat sekarang ya kayak
orang tuh ya, meskipun kita makhluk sosial, gue ngeliat makin sini tuh makin individualistik gitu loh. Yang kayak gue ngerasa apalagi di daerah-daerah mungkin yang udah semakin terpapar kapitalisme, ini kayak orang-orang kayak makin nggak mau tegur-teguran gitu kan. Itu kayak sebenarnya itu agak sedih sih, makanya kan. Makanya that's why kenapa jadi salah satu tools rumah ibadat gitu, makanya entah kayak masjid, gereja, bagusnya tuh untuk mempererat hubungan antar manusia kita itu penting sebenarnya. Jadi hubnya ya buat jadi orang-orang minimal ya. Iya. Nah terus ada pembahasan juga yang lagi rame soal berita kebakaran besar di Los Angeles. Nah kalian sempat baca juga berita itu? Lumayan, dikit-dikit aja lah, tapi di TikTok aja atau di apalah. Oke. Yang kalian tangkap apa? Karena banyak orang yang nanyain kenapa dampak kebakaran di Los Angeles itu bisa sebesar itu gitu. Kan ada helikopter view-nya juga tuh, pada seberapa banyak gede banget Pak areanya ya. Gede banget areanya yang kena. Ya kan di Indonesia kan paling kan yang kena paling daerah-daerah atapnya doang kayak gitu kan. Iya. Ya, sampai jadi puing-puing gitu loh. Ya sepengamatan kalian Rata gitu. Gila. Rata ya? Iya benar-benar rata ya, benar-benar sampai habis rata gitu. Habis. Pas padamnya pun masih ada merah-merah. Agak sih serem banget gitu. Menurut kalian gimana? Apa yang kalian dapat dari berita? Atau gimana? Sama kalau alam ya. Kalau yang pasti kan kalau ngomongin penyebab kayaknya ada banyak faktor ya. Salah satu yang besar faktornya adalah alam sih kalau gue ngeliatnya ya. Maksudnya kalau kita compare sama Indonesia, mungkin di sana curah hujannya nggak setinggi di sini. Maksudnya kelembapan juga. Apa itu? Bapak. Wah, the best emang orang Indonesia. Pak, sehat. Sorry. Nggak pakai harus, nggak pakai apa loh, itu tinggi banget, Cok. Oke, ada orang manjat ya di atas. Tinggi banget. Terus? Iya, jadi mungkin kelembapan udaranya juga beda ya kan. Jadi api mungkin bisa lebih cepat menjalar gitu ya. Kemudian juga ya kalau dari berita-berita kan banyak yang dibahas tuh tentang kondisi angin yang juga kencang tuh. Pas banget tuh. Angin tuh. Lagi panas juga ada angin juga gitu. Iya. Musimnya lagi panas ada angin juga. Memang kan kalau di berita tuh kalau nggak salah mulainya kan malam apa ya. Terus habis itu cuma dalam waktu 5 jam benar-benar udah nggak ke contain lagi, apinya udah benar-benar menyebar luas banget dan akhirnya ya semakin repot gitu. Itu pakai kayu kan rumah sana kan? Kayu. Gue baca dari beberapa orang yang ngebahas, ada YouTuber beberapa yang ngebahas. Kayu itu jadi culture di sana lah gitu, sebagai bahan utama bangunan rumah. Gue gak ngerti lah maksudnya culture-nya sebagaimana. Yang jelas penggunaan kayu itu benar-benar jadi habitnya. Habit atau peraturan? Jangan-jangan. Gue gak tahu kalau peraturan. Kalau untuk habit culture ya kayak misalnya kayak gitulah, misalkan kayak atap joglo atau apa itu jadi habit kita itu. Atap limas atau apa itu jadi kayak culture kita lah gitu. Kenapa begitu ya? Emang dari dulu-dulunya gitu ya. Ceritanya udah panjang ya historicalnya. Nah di sana tuh pemakaian kayu jadi begitu juga katanya. Cabin itu makanya di sana ada cabin in the woods atau apa, itu kan dia selalu ada culture yang kayak begitulah kalau di US kan. Iya. Nah, Paling gitu ya kalau rumah kayu ini kan apa kontainer bekas itu iya. Ada beberapa rumah-rumah yang kayak kontainer bekas gitu jadi rumah gitu. Kalau di US ya kalau biasa dokumenter. Terus mungkin juga ya terkait sama iklim lah ya. Mungkin kalau penggunaan kayu kan lebih menjaga panas lah atau apalah gitu. Kalau dari salju kan. Dari salju, dari musim keringnya. Nah kalau misalkan ya itu jadi bahan bakar utama sih ya. Ya itu gue makanya nggak make sense perumahan elit, bahkan se-elit itu ya, maksudnya banyak artis-artis Hollywood. Los Angeles. Artis Hollywood punya rumah di sana, hitungannya mungkin mansion sebesar itu, tapi pakai bahan kayu gitu. Pertama itu sih yang menjawab mungkin ya akhirnya kebakarannya cepet membesar, ya makanannya banyak banget di sana. Ditambah lagi angin. Ya, dan harapannya kan kalau yang gue baca dari berita itu komunitas orang Indonesia di Los Angeles juga lumayan banyak kan, lumayan besar kan. Nggak terlalu banyak berdampak gitu buat WNI yang tinggal di sana, dan semoga cepat selesai lah ya semua masalah yang menimpa mereka gitu. Karena gue sempat bahkan dengar cerita ada Pak Haji gitu orang Indonesia tinggal di sana, udah menetap di sana berapa belas tahun aja, rumahnya kebakaran, sedih banget. Iya. Imam kalau ngebayangin gimana, maksudnya kan buat kita aja yang di sini kayak rumah itu kan sesuatu yang kayak kita mungkin tabung udah cukup lama gitu kan, kemudian hilang dalam waktu semalam misalnya. Sedih sih. Habis sih benar-benar habis itu rata gitu. Itu nggak kebayang sih. Kalau kayak gitu gimana sih? Diganti pemerintah? Nggak tahu deh.
Kalau di Indonesia ini konteksnya deh, kayak rumah kebakaran, itu dibayar apa siapa gitu? Harusnya properti sih bisa ada asuransi ya, maksudnya apalagi kalau di US yang mungkin udah lebih Iya. terbiasa asuransi ya. Kalau di Indo gimana? Di Indo sih Rumah diasuransiin gue nggak tahu sih. enggak sih. Enggak ya? Yang pasti Nanggung sih sendiri berarti dong. Nanggung sendiri sih setahu gue. Kecuali kalau kecelakaan di jalanan ada di sub. Oh iya. Kalau rumah nggak tahu sih. rumah. Iya ya. Coba tanya Isak nih. Dia PUPR kan. Tapi kalau negara suruh bayar gitu-gituan emang ada Rugi duitnya, Pak? juga sih ya. Apalagi di Indonesia kan listrik, kabel listrik, gas, banyak faktor gitu loh. Iya, banyak Hari. banget. Tapi ya kontroversinya di sana malah asuransinya putus setelah 3 bulan sebelum Nah, itu terjadi. itu ya. Iya, ada kabar-kabar itu kan. Asumsi-asumsi untuk Iya. ngomongin perusahaan, asuransi lah. Terus juga ada project entah smart city Iya. masa depannya di sana lah segala macam. Oh, artinya kalau misalnya itu di Rata. rata Iya. lebih gampang. mudah lah ya Lebih mudah. untuk, atau mungkin ditawarnya lebih murah. Bisa Bahkan jadi. Bapak rumahnya udah rata, Pak. Asumsi ya. Oke. Asumsi. Nggak tahu sih Ya, ya. itu berita-berita yang muncul ya. Berita-berita yang muncul. Sama ini apa tadi gue lupa segala macam persiapan itu kan area besar ya. Hmm. Ada pasti ada sistem evakuasinya. Malah setahu gua Indonesia aja tuh sistem peraturan evakuasinya itu nyontek NFPA Amerika. Mm. Oh, oke. Tapi di sana malah nggak works gitu menurut gua. Oke. Entah nggak works, nggak jalan atau Iya, apa, gue juga nggak tahu. Terus juga lagi korban meninggal juga sedikit, Iya. ya alhamdulillah. Tapi maksudnya itu juga area sebesar itu meninggal segitu juga mungkin ya jadi pertanyaan Iya, juga gua nggak ngerti. Ya, tapi nggak works itu maksudnya sistem evakuasinya pemadam kebakaran, hydrant, Ciamis segala macam Iya. situ entah nggak works atau Hydrannya katanya itu ya kehilangan pressure ya. iya kan Sempet pasokan apa? ada banyak cerita yang kayak benar-benar damkarnya ya gue mau ngapain lagi, Iya. airnya nggak ada Iya sih. di daerah, mungkin nggak semua Ciamis daerah ya Arsenal, mungkin iya, ya, karena kan ada beberapa titik tuh, ada di Palisade, Itan, ada di mana-mana tuh. Ada Katanya beberapa begitu. titik yang memang benar-benar nggak ada tekanannya, terus kita mau ngapain lagi gitu kan. Iya, cara nolongnya juga gimana? Iya, udah hopeless jadi yang ngeliatin. Sama ditambah itu ya apa yang soal building code di sana karena ada peraturan baru tapi bangunan udah lama ya itu biasa lah di sini juga terjadi kan. Ya. Building code yang terbaru tuh nggak relevan sama bangunan existing. Nah, Iya. existing mesti menyesuaikan. Nah, di sana katanya banyak yang Belum nggak menyesuaikan ke yang atau baru. belum menyesuaikan lagi ke building code yang baru. Mungkin itu efeknya akhirnya. Karena building code kan pasti relevansinya ke update sistem pemerintahan juga kan. Iya. Pemadam kebakarannya, jalanan, Resiko, infrastruktur, yang- risiko. Itu gitu. berarti kayak macam kementerian kayak PU gitunya Amerika itu apa gitu? Iya, kementerian Yang ngatur berarti? semuanya sih, semua dinas-dinas terkait. sih. Oh, oke. Iya. Ya. Semoga nggak banyak korban jiwa yang ditimbulkan Amin. dari Mudah-mudahan ya. bencana itu. Dan mungkin itu aja ya untuk episode pertama kita kali ini. Nanti kita akan lanjut episode kedua di minggu depan. Ya. Mudah-mudahan ya, Ya. Mudah-mudahan. ditunggu saja. Dan di minggu depan nanti kita akan kedatangan tamu spesial, calon wali kota. Udah lama banget gua ketemu ya. Kangen juga. Wah iya sih itu signifikan. Lu masih ketemu kan? Sebelum masih ketemu. Beberapa bulan lalu. Gue benar-benar sama sekali nggak pernah ngeliat. Udah keren banget ya. Wow. Diangkat jadi baginda. Udah di ini udah ada kursi itu kayak tahtanya Tron gitu. ya. Ada kan 4 orang biasanya. Ada singa-singaan. Nggak kena kerandang. Jadi bareng. Almarhum. Oke, kita sudah saja episode pertama kita kali ini. Yes. Terima kasih banyak teman-teman yang udah dengar podcast kita dan kita akan lanjut lagi di episode kedua. Bye. Dah. Oke.